Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini Jumat 27 Oktober 2023 dengan judul Sida-sida itu bersukacita atas pertobatannya. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang ini sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Orang Etiopia ini adalah seorang yang berkedudukan baik dan berpengaruh luas. Allah melihat bahwa bila ia bertobat akan memberikan kepada orang lain terang yang diterimanya dan akan memberikan pengaruh yang sesuai dengan Injil. Oleh tuntunan Roh Kudus, Tuhan membawa dia diterjemah oleh Dia yang dapat memimpinnya ke dalam terang. Filipus dipimpin untuk pergi kepada orang Etiopia itu dan menerangkan kepadanya nubuatan yang sedang dibacanya. Hati orang itu sangat terharu sementara kitab suci diterangkan kepadanya, dan bila murid itu sudah selesai, ia sudah sedia untuk menerima terang yang diberikan. Ia tidak menjadikan kedudukan yang tinggi secara duniawi suatu maaf untuk menolak Injil. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan pada saat itu semakin meluas dalam menyampaikan kabar keselamatan itu. Dan kita dapat rasakan melalui firman Tuhan ini, Roh Tuhan bekerja atas murid-murid Yesus ini. Dan bukan hanya kita yang mencari siapa yang rindu untuk datang kepada Tuhan, tetapi justru melalui kuasa Tuhan menjamah hati setiap orang, melalui firman-Nya yang dibaca setiap orang, dan Roh Kudus mengajari mereka. Walaupun demikian, Tuhan mempergunakan Filipus untuk dapat menjamah hati daripada orang Etiopia ini dengan menerangkan apa yang dia sedang baca, dan kuasa Roh Kudus memenangkan dia sehingga dia menerima dan dia rindu untuk menerima baptisan. Dan pada saat dia berhenti dan menerima baptisan, maka hatinya bersukacita. Saudaraku, tidak terhalang bagi kita, siapapun kita, dalam kondisi apapun, dalam pekerjaan apapun. Ini bukan hanya pekerjaan satu orang saja, atau mungkin para pemimpin-pemimpin di dalam gereja, tetapi semua kita, bila mana kuasa Roh Kudus hinggap kepada kita dan kita memiliki kerinduan untuk menyampaikan kabar keselamatan ini, biarlah kiranya kita tetap berdoa supaya kuasa Roh Kudus akan mempertemukan kita juga dengan orang yang tepat, sehingga melalui kesaksian yang kita berikan untuk memperkenalkan Kristus, mereka dapat menerima keselamatan. Semoga hari ini inilah menjadi doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekabaran yang sangat indah untuk kami terima. Bagaimana semangat penginjilan yang dilakukan oleh murid-murid-Mu, umat-umat Tuhan, pada saat mereka sudah merasakan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, dan mereka tidak mau untuk menyimpan sendiri, tetapi kerinduan mereka untuk menyebarluaskannya Bapa. Dan roh kuasa Tuhan pun bekerja untuk menuntun umat-umat Tuhan bertemu dengan semua yang rindu akan kebenaran-Mu.
Ya Bapa, kami rindukan juga hal tersebut terjadi di saat sekarang ini. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus menjamah hati kami Tuhan. Inilah kebutuhan kami yang terpenting di akhir zaman ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu untuk dapat menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Dan biarlah ya Bapa, melalui kehidupan kami Tuhan, maka begitu banyak jiwa yang akan dituntun masuk ke dalam kandang kebenaran Tuhan. Pertemukanlah kami Bapa dengan jiwa-jiwa itu, dan mampukan kami dengan kebijaksanaan dari datangnya daripada Tuhan untuk dapat menyatakan firman Tuhan sehingga mereka dapat mengenal Engkau. Ya Bapa, terima kasih. Berkatilah umat-umat-Mu dalam segala usaha tahan pekerjaan. Bukakan tingkap langit Bapa sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan, dan melalui itu pun semakin bertambah-tambah iman kesetiaan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit, demikian juga di tempat mereka berada. Tuhan, kasih perlindungan dan kekuatan yang datangnya daripada surga akan menjadi bahagian mereka. Pertambahkan sukacita mereka ya Bapa. Bapa, berdoa juga bagi umat-umat Tuhan, orang-orang tua yang kami kasihi dalam menjalani masa tua mereka. Tuhan, kami tahu ya Bapa, terkadang mereka juga merasa membutuhkan pertolongan oleh karena mereka sudah terpisah dengan anak-anak. Biarlah Tuhan yang akan menuntun, memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.